Di Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid menyebut Ganjar Pranowo bukan merupakan sosok yang asing bagi keluarganya. Jadi memang sudah ada keakraban, jadi kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Pilpres tahun depan sepertinya bakal diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres. Setelah Golkar dan PAN memastikan merapat ke Gerindra dan PKB, Pak Ganjar akan diusung oleh PDIP dan P3. Ada Pak Prabowo yang diusung Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN, serta Pak Anies diperjuangkan Nasdem, PKS, serta Demokrat. Bergabungnya Golkar dan PAN untuk mendukung Pak Prabowo sebenarnya bukan peristiwa yang mengejutkan. Sebab kita tahu sejatinya mereka tidak benar-benar mendukung Pak Jokowi. Ketika dikonfirmasi tentang bergabungnya 2 partai ini mendukung Pak Prabowo, raut muka Presiden terlihat tidak ceria, nampak menggayut, beban yang lumayan besar. Beliau tidak banyak berbincang dan mengatakan itu urusan ketua umum partai. Kata yang ditekankan beliau adalah saya presiden. Bagi orang Jawa atau yang mencermati komunikasi Mataraman, itu menandakan beliau benar-benar tersinggung atas merapatnya Golkar dan PAN ke Gerindra. Ditambah pengakuan jika kedua partai pendukung pemerintah itu mengaku tidak komunikasi terlebih dahulu pada Pak Jokowi. Meski kecewa, apakah Presiden bakal mengevaluasi dukungan partai-partai yang tidak mendukung Pak Ganjar? Tidak. Semua menteri aman. Nah, justru yang agak menyita perhatian kita, usai parpol pimpinan Pak Erlangga dan Pak Zulhas mendukung Capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Ganjar menemui Bu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beliau istri almarhum Gus Dur, Presiden yang keempat Indonesia. Pertemuan itu berlangsung dengan santai dan nampak berkomunikasi dengan hangat. Bu Sinta didampingi putri sulungnya nih, Mbak Yeni nih. Di sisi lain, Mbak Yeni sedang didorong-dorong jadi cawapresnya Pak Anies. Soalnya Pak Ganjar ke tempatnya Bu Sinta sepertinya mendapat respon positif. Walaupun keluarga almarhum Gus Dur sudah tidak di struktural partai maupun ormas NU, tapi mereka masih dihormati. Bukan saja oleh warga NU, namun juga bangsa Indonesia, terutama keturunan Tionghoa. Siapapun tahu, Gus Dur adalah presiden yang menetapkan Konghucu sebagai agama resmi. Dan peringatan Imlek ditetapkan hari libur nasional. Nah, meski mereka tidak berbicara politik, tapi sulit rasanya tidak mengingat-ingat hal ini dengan Pilpres tahun depan. Apalagi kita tahu, Mbak Yeni, salah satu tokoh perempuan yang disegani di Indonesia. Beliau sekarang menjabat Direktur Wahid Institute, sebuah organisasi yang memperjuangkan HAM, toleransi, keberagaman, dan pluralisme. Wahid Institute banyak menghasilkan penelitian maupun berbagai kajian terkait topik-topik yang jadi bahaya laten bangsa ini. Berdasar penuturan Mbak Yeni, di depannya Bu Sinta memang tidak berbicara politik praktis, namun lebih ke politik kebangsaan. Pasti Pak Ganjar menerima banyak nasihat petuah maupun wejangan yang bisa menjadi modal besar untuk maju kontestasi tahun depan. Bagi sebagian orang, pertemuan Pak Ganjar dengan Bu Sinta ini bisa dianggap biasa saja. Iya, biasa saja. Tapi bagi warga netizen, ini pertemuan yang cukup berarti. Siapapun tahu, di antara ketiga capres, hanya Pak Ganjar yang sudah berkali-kali menyatakan menolak terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Sementara kedua capres lainnya kita belum pernah mendengar sama sekali. Mbak Yeni juga menjanjikan nih, tidak hanya siap mendampingi Pak Ganjar jika mau ziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang, tapi sekaligus bila ingin keliling Jawa Timur. Ini pernyataan yang tidak main-main.
Dan bisa jadi pertanda keluarga Gus Dur siap mendukung Pak Ganjar. Dan memang jika diperhatikan, apa yang bisa diandalkan dari dua capres lainnya, termasuk jika ada isu-isu soal intoleransi maupun radikalisme. Kita bahkan belum pernah mendengar Pak Anies atau Pak Prabowo bersuara keras pada pelaku intoleransi. Mbak Yeni sebenarnya didorong jadi cawapresnya Pak Anies oleh Nasdem. Dan hal ini juga diaminkan oleh PKS. Hanya saja nih, cuma orang Demokrat maupun orang terdekatnya Anies, Pak Sudirman Said menolak. Menolak Mbak Yeni jadi pendampingnya. Pak Sudirman lupa pada sejarah. Pada Pilgub Jateng tahun 2018, cawagup yang mendampingi Pak Sudirman itu Bu Ida Fauziah, yang sekarang menjadi Menteri Tenaga Kerja. Beliau itu latar belakangnya NU. Ini membuktikan kalau orang-orang di sekitar Anies memang bermasalah. Lupa pada sejarah. Kalau kita mau flashback, terutama di tahun 2016 hingga 2019, bukankah Pak Anies dan Pak Prabowo sangat dekat dengan kelompok 212? Gerakan yang waktu itu getol memenjarakan Pak Ahok, melakukan politisasi agama, dan berlanjut dengan gerakan ganti presiden. Keduanya memang tidak bisa dilepaskan dari kelompok-kelompok yang sering membawa-bawa agama demi kepentingan politik. Nih, justru bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Pak Prabowo ini makin menegaskan mereka sejatinya orang-orang yang sama, dengan pola pikir yang sama, dengan target yang sama, yang jangan-jangan Indonesia ini dibawa kembali ke zaman Orde Baru saat Freeport dikuasai Amerika, waktu Petral jadi calo minyak, ketika Blok Mahakam digenggam perusahaan Prancis, dan lain sebagainya. Kita tunggu apakah narasi-narasi yang banyak tersebar di 2014 dan 2019 akan kembali hadir, rutin memenuhi berbagai grup WA. Fitnah-fitnah akan datang bertubi-tubi, lalu kita berdebat sesama kawan, otot-ototan sama tetangga, bahkan saling caci maki dengan teman sekantor atau teman kuliah kita. Dan berbagai fitnahan 2014 maksud saya, maupun 2019 sampai sekarang tidak terbukti kebenarannya. Semoga itu semua tidak terulang kembali. Apakah PDIP yang hanya didukung satu parpol yang memiliki kursi di Senayan sudah otomatis kalah? Lupakan, kita pada perjuangan bersama 2014 yang waktu itu hanya 2 capres saja. Koalisi besarnya ada di mereka, bergabung dengan Pak Prabowo. Bahkan kursi pimpinan DPR dikuasai oleh para oposisi. Beberapa pengamat meramal jabatan Pak Jokowi tidak akan bisa bertahan lewat 2 tahun. Tapi manusia hanya bisa memperkirakan, memprediksi, meramalkan. Faktanya dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan kerja sungguh-sungguh, Pak Jokowi tidak terasa akan menuntaskan masa jabatannya di periode kedua ini. Teman-teman, waktu pertama Pak Jokowi jadi capres, itu terasa baru kemarin. Dan kayaknya bakal terulang kembali. Kita memang harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Kembalikan pada diri kalian masing-masing. Apakah negara ini mau mundur kembali atau berjalan ke depan, menyongsong Indonesia maju jika itu pilihanmu? Maka berdiri di barisan Ganjar Pranowo adalah jalannya. Jikalau ragu, apalagi takut, minggir saja kawan. Biar aku yang menghadapinya. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.